Teori kritis adalah sebuah pendekatan yang sangat penting dalam teori politik dan sosial. Tujuannya adalah untuk mengkritik struktur sosial dan kekuasaan yang ada. Teori kritis menawarkan alat analisis yang kuat untuk memahami dinamika kekuasaan dan ideologi di dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video ini di mana kita akan membahas tentang teori kritis. Sebelumnya, nama saya Sesen Kalazmi dengan NIM 1742290 di kelas teori politik A. Teori kritis adalah sebuah pendekatan yang sangat penting dalam teori politik dan sosial. Teori kritis membantu kita memahami bagaimana kekuatan dan ideologi bekerja di dalam masyarakat kita. Mari kita mulai dengan pengertian dasar dari teori kritis. Yang pertama, apa itu teori kritis? Teori kritis adalah pendekatan yang berakar dari pemikiran Marxis dan berkembang di Eropa, khususnya melalui mazhab Frankfurt. Tujuannya adalah untuk mengkritik struktur sosial dan kekuasaan yang ada, serta mengungkap ideologi-ideologi yang menindas. Teori ini berbeda dengan teori tradisional yang lebih bersifat deskriptif. Dalam teori kritis, kita tidak hanya menjelaskan fenomena sosial, tetapi juga mengevaluasi nilai-nilai yang mendasarinya. Dengan demikian, teori kritis bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana masyarakat berfungsi dan bagaimana individu dapat berkontribusi pada perubahan sosial. Kedua, asal-usul dan tokoh utama teori kritis. Teori kritis muncul sebagai respon terhadap kegagalan politik gerakan sosialis setelah revolusi Rusia. Tokoh-tokoh utama dalam pengembangan teori kritis adalah Max Horkheimer, Theodor Adorno, dan Herbert Marcuse. Mereka berusaha merumuskan kembali pemikiran Marxis untuk memahami dinamika masyarakat modern. Horkheimer pernah menekankan pentingnya kritik terhadap ideologi dominan, sedangkan Adorno berfokus pada budaya populer dan dampaknya terhadap kesadaran masyarakat. Dan Marcuse di sisi lain mengembangkan gagasan tentang revolusi seksual sebagai cara untuk membebaskan individu dari penindasan. Bagian ketiga, konsep kritik dalam teori kritis. Kritik adalah inti dari teori kritis. Michael J. Thompson pernah menjelaskan bahwa kritik bukan hanya penilaian negatif, tetapi juga merupakan bentuk pengetahuan yang mendalam. Dalam konteks ini, kritik digunakan untuk mengeksplorasi hubungan antara subjek dan objek, serta bagaimana memahami struktur sosial, membentuk kesadaran individu dan objek, serta memahami bagaimana struktur sosial membentuk kesadaran individu. Menurut Kant, kritik adalah cara untuk menghubungkan persepsi objek dalam pikiran dengan pemahaman rasional kita tentang objek tersebut. Marx juga melihat kritik sebagai hubungan antara fenomena terisolasi dari dunia material ekonomi dan berbagai aspek yang sistem produksi yang membentuknya. Yang keempat, relevansi teori kritis di era modern. Di era modern ini, teori kritis tetap relevan dalam menganalisis isu-isu seperti kapitalisme, neokolonialisme, dan fasisme. Antonio Gramsci mengembangkan konsep hegemoni untuk menjelaskan bagaimana ide-ide dominan tertanam di dalam budaya masyarakat. Dan juga Jürgen Habermas pernah memperkenalkan teori tindakan komunikatif yang menekankan pentingnya komunikasi dalam membangun konsensus sosial di tengah kompleksitas masyarakat modern. Dengan pendekatan ini, Habermas menunjukkan bahwa dialog dan komunikasi dapat menjadi alat untuk mencapai pemahaman bersama dan perubahan sosial. Sebagai kesimpulan, teori kritis menawarkan alat analisis yang kuat untuk memahami dinamika kekuasaan dan ideologi di dalam masyarakat. Pendekatan ini membantu kita menyadari berbagai bentuk penindasan dan membuka jalan bagi perubahan sosial yang lebih adil. Dengan terus mempertanyakan struktur yang ada dan berusaha menciptakan masyarakat yang lebih egaliter, kita
dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan berdaya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Nama saya Sasan Kalazmi dengan NIM 1742290. Saya tutup video kali ini dengan ucapan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.